Heho Pop gengs! Kalau kamu masih ingat tahun 2020 saat Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya sempat bersih tegang dengan Cina perihal Laut Cina Selatan. Nah ternyata hal menjengkelkan yang dilakukan Cina ini bukan hanya di Asia Tenggara loh, tapi juga menyenggol Jepang pada tanggal 19 Mei 2022 kemarin. Jepang secara terbuka memperingatkan Cina karena banyaknya angkatan laut Cina di bagian timur Taiwan yang berbatasan dengan Jepang. Hal ini membawa banyak spekulasi tentang kemungkinan perseteruan kedua negara dan juga kekuatan militer mereka masing-masing, yang dua-duanya masuk dalam 5 besar dunia. Kekuatan militer antara Cina dan Jepang memang terbilang kuat dibanding negara-negara lainnya. Sebut saja tentang budget militer, Cina dan Jepang memiliki budget militer yang sangat gila jika dibandingkan dengan Indonesia yang cuma 133 triliun rupiah. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Angka ini tentu sudah fantastis bagi kita semua. Namun bagi Cina dan Jepang itu tidak ada apa-apanya. Melansir Global Firepower, budget militer keduanya mencapai angka yang sama fantastis meskipun Cina tetap lebih unggul. Cina setidaknya menggelontorkan 230 miliar US dollar atau sekitar 3.300 triliun rupiah untuk membiayai angkatan perang mereka. Sedangkan Jepang hanya 47 miliar US dollar atau 688 triliun rupiah. Perbandingan ini selaras dengan pendapatan dari negara masing-masing, di mana Cina masih memimpin. Di atas kertas, pendapatan Cina mencapai 3,2 triliun US dollar atau 46,9 kuadriliun rupiah. Sedangkan Jepang hanya 1,2 triliun US dollar atau setara dengan 17,58 kuadriliun rupiah. Padahal nih ya, kalau dilihat utang luar negeri keduanya, Jepang malah bisa jadi penghutang handal ketimbang Cina. Soalnya, Jepang punya utang hingga 4,2 triliun US dollar atau 61,5 kuadriliun rupiah. Sedangkan Cina cuma punya hutang 2 triliun US dollar atau 29,3 kuadriliun rupiah. Ternyata dua negara raksasa ini juga punya utang fantastis toh. Bahkan jauh di atas Indonesia yang di angka 7 kuadriliun. Uang yang dibahas tadi memang jadi salah satu penentu. Namun masih ada lagi faktor lain yang bisa kita bedah. Contohnya jumlah tentara sekaligus populasi kedua negara. Masih dari situs Global Firepower, kekuatan kedua negara terpampang jelas dan memiliki perbedaan yang cukup membagongkan, di mana Cina super duper jauh meninggalkan Jepang. Mulai dari personil aktif, Cina memiliki 2 juta personil, sedangkan Jepang hanya 240.000 personil. Kalau dihitung-hitung, perbedaannya hampir 10 kali lipat ya. Lalu personil cadangan juga sama. Cina punya 510.000 personil cadangan, sedangkan Jepang hanya punya 55.000 personil cadangan. Sekali lagi, perbandingannya hampir 10 kali lipat. Ya iyalah, perbedaan yang mencolok ini memang wajar karena jumlah populasi dari kedua negara ini juga terpaut jauh. Cina memiliki total penduduk mencapai 1,3 miliar jiwa, sedangkan Jepang cuma 124 juta jiwa. Oh ya, menyinggung tentang populasi, Jepang memang sedang dalam masalah. Di beragam berita yang beredar, Jepang tengah mengalami penurunan jumlah penduduk dikarenakan berbagai macam hal. Salah satunya adalah jumlah jomblo yang terus meningkat. Di mana banyak pria yang tidak mendapatkan pekerjaan layak sehingga sulit untuk berkeluarga. Wah, gak nyangka ya, Jepang yang jadi negara impian banyak orang ternyata mengalami penurunan lapangan kerja juga. Ya, bisa dibilang mau di Indonesia maupun di Jepang, sama-sama susah lah dapat kerja. Setelah membahas banyak tentang uang, militer, dan juga jumlah personil yang dimiliki kedua negara, bagaimana kalau kita masuk ke alutsista yang dimilikinya? Di sini keduanya bakal beradu keren-kerenan alutsista nih. Pertama, mari kita mulai dari alutsista darat yang secara jumlah Cina kembali menang banyak. Mau itu tank,
kendaraan lapis baja dan juga peluncur roket, Cina menang telak dengan perbandingan hingga 6 kali lipat. Hal ini wajar sih karena luas wilayah darat dari keduanya juga terpaut jauh. Cina harus melindungi daratan seluas 9,59 juta kilometer persegi. Sedangkan Jepang hanya bertugas di luas daratan sekitar 277.000 kilometer persegi. Jadi ya memang sudah lumrah kalau alutsista darat dari Cina jauh lebih banyak. Oh ya, bagaimana dengan teknologi alutsista darat andalan mereka? Kalau bicara soal ini kita bisa bandingin tank Type 99A dari Cina dan tank Type 10 dari Jepang. Kedua tank ini memiliki daya gempur yang sama-sama kuat, cuman keduanya punya perbedaan fokus. Cina memfokuskan tank Type 99A sebagai pembombardir wilayah. Makanya, senjata utamanya memiliki diameter lebih luas dan juga lebih panjang, serta bisa menggunakan berbagai macam rudal. Sedangkan untuk tank Type 10 Jepang berfokus pada kegesitan dan juga teknologi radar. Jepang mengklaim kalau tank ini bisa mendeteksi hingga 100 objek yang mendekat untuk membantunya dalam membidik sasaran. Jadi kalau disuruh pilih mana yang lebih baik, yang kuatkah atau yang lebih tepat? Kamu pilih yang mana? Oke, sebagai negara yang memiliki batas laut yang cukup luas, keduanya juga tentu memiliki kekuatan angkatan laut yang mumpuni. Di atas kertas, perbandingan jumlah dari keduanya bisa dibagi atas beberapa aspek, yaitu kapal induk, destroyer, frigates, corvettes, dan juga kapal selam. Ya, sekali lagi Cina menang jumlah dari Jepang. Namun ada yang menarik untuk dibahas dari kehadiran kapal induk milik Jepang, yaitu Izumo Class. Kapal induk yang satu ini digadang-gadang sebagai perbaikan utama dari kekuatan militer Jepang yang sudah menurun sejak kalah di Perang Dunia Kedua. Uniknya, Jepang sangat mesra dengan Amerika tentang kapal induk tadi. Bagaimana tidak, nantinya Izumo Class akan menjadi rumah bagi jet tempur canggih Amerika F-35B. Hal inilah yang sepertinya juga membakar kecemburuan Cina yang serumpun dengan Jepang, tapi kok nggak diajak kerjasama untuk pengembangan kapal induk. Ada hal nih, Cina memiliki kapal induk yang gak kalah canggih, yaitu tipe 001 dan juga tipe 002. Bahkan nih, rumornya bakal ada lagi kapal induk terbaru yaitu tipe 003. Karena kita sudah bahas darat dan bahas laut, sekarang kita ke aspek berikutnya yaitu alutsista udara. Nah di sini, aku mulai kasihan sama Jepang yang ternyata nggak menang dari segi jumlah di satu aspek pun. Di sini kita bisa bagi kategori alutsista udaranya, yaitu dilihat dari jet tempurnya, jet transport, jet multifungsi, hingga helikopter. Masalah alutsista udara, Cina sepertinya bukan cuma lebih unggul dari segi jumlah ya, tapi juga unggul dalam pengembangan teknologinya. Hal ini dibuktikan dengan dipamerkannya J-20 yang merupakan jet siluman terbaru dari Cina. Teknologi yang dibawa oleh jet siluman ini bisa menghilangkan jejak dari radar terbaru dan juga bisa menembakkan misil berhulu ledak nuklir. Jadi kalau masalah kekuatan, wow, pesawat ini bisa secara diam-diam musnahkan satu kota. Nah, untuk menutup video kali ini sebenarnya masih ada satu hal krusial yang tidak dimiliki oleh Jepang yang buat negara matahari terbit ini kalah telak. Apalagi kalau bukan kepemilikan nuklir. Iya, karena hingga awal 2022 kemarin, Jepang masih belum ditetapkan sebagai negara dengan kepemilikan nuklir.